Bismillahirrahmanirrahim, kembali di channel Robi Delpis ya. Kali ini saya ingin memberikan review hasil pertandingan yang baru saja selesai antara PSIS Semarang melawan Persib Bandung dengan skor 1-0 untuk kemenangan Persib Bandung ya. Nah, gol ini dicetak oleh Nick Kuipers, asis daripada Jalnando ya lewat sepak pojok ya. Nah, ya sebelum pertandingan ini posisi dari kedua tim berbeda ya. PSIS Semarang punya motivasi untuk punya atau mendapatkan 3 poin karena mereka ingin menjauh dari zona degradasi. Bagaimanapun selisih mereka dengan tim di bawahnya itu hanya sekitar 4 poin ya untuk PSIS Semarang, sehingga mereka masih sangat rawan ya. Mereka ada di zona kuning istilahnya dan berupaya untuk keluar ya dengan cara mendapatkan poin. Dan tentu bermain di kandang sendiri, nah itu kan bisa membuat PSIS Semarang harusnya gitu kan bisa lebih baik dalam bertanding seperti itu. Nah sebaliknya sedangkan Persib Bandung ya memang berada di puncak klasemen dengan 46 poin, artinya terpaut 6 poin ya dengan peringkat kedua Dewa United, tetapi posisi mereka terancam gitu ya karena Dewa United saat ini dalam 5 pertandingan terakhir termasuk tim yang terutama habis putaran kedua itu yang paling konsisten, bisa menang dengan jumlah gol yang cukup banyak gitu ya. Nah sedangkan Persib Bandung kan selain memang terutama dilanda banyaknya cedera, nah Persib Bandung tentu berada dalam tekanan ya karena tim-tim di bawahnya berdekatan gitu kan untuk terus mengancam Persib Bandung. Dan tadi Dewa United dengan terus memenangkan pertandingan terutama dalam laga pertandingan, mereka sekarang berada di peringkat kedua ya. Artinya ini akan menjadi ancaman serius bagi Persib Bandung seperti itu. Jadi posisinya tentu Persib Bandung itu berada dalam tekanan ya, under pressure posisinya gitu kan. Nah pada pertandingan ini selain pada Persib Bandung berada dalam tekanan, kemudian Persib Bandung juga tidak bisa bermain full tim ya, artinya banyak pemain intinya itu tidak bisa dimainkan. Nah seperti Tyrone Delvino juga tidak ada, kemudian Marc Anthony Clock tidak ada ya, pemain yang pada beberapa pertandingan terakhir itu ditinggalkan oleh beberapa pemain lain ya. Deddy Kusnandar sudah jelas, sekarang Marc Clock tidak ada, Tyrone, artinya ini menjadi pertandingan yang maha berat gitu ya, yang sangat berat bagi Persib Bandung. Mereka tertekan secara posisi, kemudian para pemain mereka juga tidak full tim, sangat banyak para pemain inti mereka tidak bisa bermain, sehingga ini akan menjadi tekanan. Dan ya kita lihat ya permainan Persib Bandung sebetulnya kan kalau kita lihat grade-nya agak menurun, harus diakui. Kenapa ya? Wajar ketika badai krisis, badai cedera yang begitu banyak, tentu ini sangat menyulitkan bagi pelatih ya, Coach Bojan Hodak dan tim pelatih lainnya untuk meracik strategi, karena terlalu banyak pemain inti yang tidak ada menyebabkan strategi pun harus dimaksimalkan lebih baik lagi. Nah ketika pertandingan ini berjalan gitu ya, nah sayang Persib Bandung kembali diuji dengan apa? Dengan keluarnya satu pemain, yaitu Matteo Kocijan yang bertindak sebagai defensive midfielder atau gelandang bertahan karena mendapatkan kartu merah gitu kan. Nah ini menjadi beban berat lagi karena otomatis bermain dengan 10 orang itu akan sangat menguras tenaga ya. Nah untungnya memang ada waktu rehat di babak kedua, turun minum, sehingga saya yakin Bojan Hodak selalu punya cara gitu ya ketika ada break, ada waktu break untuk mengevaluasi. Jadi Bojan Hodak harus diakui adalah pelatih yang bisa mengelola ruang ganti Persib Bandung, sehingga terlihat selalu ada perubahan ketika habis turun minum gitu ya, walaupun agak deadlock seperti itu. Nah ketika bermain di babak kedua terlihat memang Persib Bandung sangat kesulitan gitu ya untuk menahan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh PSIS Semarang. Dan tentu bermain dengan 10 orang itu sangat menyulitkan dan menyita tenaga. Hanya saja yang juga ya ini keberuntungan bagi Persib ataupun memang masalah yang sangat berat gitu bagi PSIS, terlihat bahwa mereka seperti kebingungan gitu ya.
mereka memang menguasai bola, terus menguasai bola gitu kan, menggerak-gerakan bola, tetapi para pemain Persib juga tidak terikat gitu ya, tidak ikut, tidak naik, mereka naik sedikit kemudian turun lagi, karena mereka sadar ketika mereka sudah unggul ya mereka harus mempertahankan itu, apalagi dengan jumlah pemain yang sedikit. Nah jadi Persib Bandung di babak kedua terutama terlihat sangat disiplin gitu ya, dan benar-benar mereka hanya mencari counter attack gitu kan, sesekali itu pun jarang terjadi karena tadi situasinya memang sangat berat. Sebaliknya PSIS Semarang terlihat sangat macet, sangat deadlock, mereka kebingungan, mereka memang menguasai, bahkan hampir mengurung sepertiga daripada lapangan lawannya Persib Bandung dalam hal ini, tetapi mereka bingungan gitu ya, kebingungan harus seperti apa. Jadi skema penyerangan yang dilakukan oleh PSIS Semarang menurut saya tidak begitu jelas ya. Mungkin mereka tidak punya goal getter ya, karena kan top skorernya adalah Septian David Maulana yang itu justru tidak bermain gitu kan. Nah akhirnya terlihat bahwa mereka seperti tidak punya target man di depan ya, mereka hanya berputar-putar, dan pada akhirnya ditambah lagi memang kekuatan yang dimiliki oleh pertahanan Persib Bandung ya. Akhirnya kan strategi yang terlihat yang terus direpetisi, yang diulang-ulang adalah dengan mencecar posisi back Persib Bandung dengan bola-bola atas ya, dengan skemanya diagonal dari kiri ke kanan, dari kanan ke kiri gitu kan. Nah dan terlihat memang itu cukup menyulitkan ya, karena dua center back Gustavo Pranka dan Nick Kuiper memang dituntut untuk terus bekerja gitu kan, padahal ya mereka tentulah akan merasakan kelelahan. Nah, tetapi posisi diagonal itu yang memang menjadi salah satu catatan kelemahan dari tim Persib Bandung itu, nah itu mereka cecar gitu kan, dan itu membuat sedikit banyak kepanikan juga gitu ya. Apalagi terlihat 2-3 kali itu kan Kevin Raymond Doja ya seperti ragu-ragu gitu kan, dan ini bukan kali pertama ya. Kevin Raymond Doja dalam beberapa pertandingan terakhir Persib Bandung juga agak cukup sering melakukan hal seperti itu. Nah tentu ini PR bagi pelatih kiper Persib Bandung ya. Nah ya efektivitas tidak dimiliki oleh PSIS Semarang, sehingga walaupun mereka unggul jumlah pemain ya, peluang-peluang yang mereka ciptakan pun gagal menjadi gol, dan tentu ini akan menjadi hal yang bagus bagi Persib Bandung, karena hasil ini dengan kemenangan ini berarti Persib Bandung akan terpoin 9 poin, yang itu membuat mereka bisa bernapas cukup lega gitu kan. Kenapa? Karena di pertandingan selanjutnya mereka akan bertemu dengan rival abadi mereka istilahnya ya, yaitu Persija Jakarta. Sehingga saya juga melihat tadi ya, rotasi yang dilakukan oleh Coach Bojan Hodak itu memang selalu berpikir setelah ini nanti gitu kan. Makanya Ciro Alves kemudian ditarik, Kas Tanner juga memang selain belum optimal juga ditarik, sehingga ya itu bisa disimpan gitu kan. Edo mungkin barangkali salah satu pemain juga yang tidak dimasukkan, padahal saya berharap ya Edo bisa dimasukkan gitu kan, tapi pada akhirnya kan Jalnando diganti oleh Victor Ekwonevo. Jadi sekalipun Persib di bawah tekanan, kemudian krisis karena terjadi badai cedera, tapi fighting spirit mereka, kedisiplinan mereka saya kira luar biasa sekali. Dan kalau saya boleh memilih siapa nih man of the match atau flyer of the match-nya, yaitu adalah Nick Weaver ya. Berperan sebagai kapten tim, kemudian berkali-kali menggagalkan serangan lawan ya sebagai center back, kemudian mampu mencetak gol. Nah, saya kira ya ini player of the match-nya adalah Nick Weaver gitu ya, seperti itu. Nah ya kita lihat nanti ya, yang akan menarik adalah di pertandingan selanjutnya gitu. Pertandingan hari ini sudah menjadi milik Persib Bandung, dan saya kira PR luar biasa sekali bagi PSIS Semarang, bagaimana mereka lini depannya terutama lini serangannya sangat ya terlihat sangat aneh gitu, sangat bingung gitu. Mereka tuh seperti kebingungan mau menyerang seperti apa. Sisi yang paling berbahaya barangkali sisi kanan ya, yaitu yang ditempati oleh Galip Preitas. Dan beberapa kali kan bahkan di babak pertama itu kan peluang 2 kali itu yang ke depan gawang itu kan seperti itu. Nah sedangkan di sisi Persib Bandung ya mereka bermain dengan kompak, mereka sangat bermain rapi, kemudian mampu menjaga kedisiplinan, tidak berbuat banyak kesalahan, walaupun sekali ada hilang bola juga, dan itu hampir menciptakan situasi berbahaya. Tapi secara umum oke. Adam Alis bisa menjadi leader saya kira di tengah, kemudian di belakang tentu Gustavo Pranka dan Nick Kuipers benar-benar menjalankan tugasnya dengan baik. Jadi saya kira mereka adalah
beberapa pemain ya, tadi Adam Alis, kemudian Gustavo Branca, Nick Kuipers, itu adalah beberapa pemain kunci, di samping tentu yang lain juga sama ya. Beckham Putra, oke, pergerakannya oke, cukup mengancam walaupun juga tidak bisa ya. Nah, tetapi dengan hasil ini pada akhirnya ya, dan saya yakin Persib Bandung bisa kembali bermain dengan bagus ya, karena tadi berhasil ketika menyimpan beberapa tenaga, mengoptimalkan tenaga yang ada, ternyata Persib Bandung berhasil tetap meraih kemenangan ya, walaupun skornya tipis ya, 1-0. Oke, sekali lagi selamat untuk Persib Bandung, dan ya kita lihat ya seperti apa perkembangannya, apakah Persib Bandung mampu back to back juara atau seperti apa dengan segala permasalahan internal atau eksternal yang mereka miliki. Oke, gimana teman-teman mengenai hal ini? Silahkan di kolom komentar.